Ojo lali ngrungokke podcast Sigmago, podcast bocah sekolah. Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Sigmago, podcastnya anak sekolah. Saya di sini kemarin sebagai bintang tamu, tapi saya sekarang di sini sebagai host loh. Saya Isa Dituan Samboto di sini bersama Bapak Arseno Yudo Dewanto. Kami di sini akan membahas tentang tantangan guru PJOK di era digital. Fokus pada peran guru olahraga itu lebih dari sekedar mengajar gerak. Selanjutnya kita akan mulai ke sesi perkenalan saja. Pak, awal mula Bapak menjadi guru olahraga dulu di mana? Pak Seno pertama kali menjadi guru di salah satu SD di Secang, itu perbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Jadi Secang itu ikut di Kabupaten Magelang. Itu hanya beberapa bulan, kemudian berpindah di SMP Negeri 1 Pring Surat. Itu di Desa Kebumen, dan kebetulan juga satu desa dengan rumahnya Pak Seno. Berarti sangat dekat ya Pak? Ya, cuma 1 kilometer dari rumah. Jadi naik sepeda ontel kalau dulu ke sekolah. Sambil olahraga juga ya Pak kesana? Ya, betul. Dan masih aktif olahraga di seminggu paling enggak ya 3 kali goes. Berangkat sekolah juga goes. Itu. Terus habis dari SMP Negeri 1 Pring Surat itu langsung ke sini Pak, SMP 120 ya? Ya, kebetulan di sana Pak Seno itu menjadi guru Wiyata Bakti. Selama 6 bulan ada pengumuman penerimaan calon pegawai negeri. Nah, Pak Seno ikut seleksi di kabupaten, alhamdulillah lolos dan ditempatkan di sekolah ini. Sudah berapa lama Bapak mengajar di sini? Sejak tahun 2006, April. Ya. Saya belum lahir itu Pak. Ya, karena yang sekarang jadi murid SMP Telogo, dulu itu juga ayah atau ibunya itu dulu muridnya Pak Seno di sini. Sudah ada yang masuk. Oke, lanjut saja ya Pak. Menjadi guru olahraga itu tantangannya apa sih Pak di era sekarang itu? Untuk sebelum menjelaskan tentang tantangan, di sini Pak Seno akan menjelaskan hadirnya mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di sekolah. Esensinya adalah menyadarkan atau menanamkan pola hidup sehat. Salah satunya kalau di tantangan di zaman sekarang kan anak-anak banyak yang terlena dengan HP. Termasuk Mas Isa mungkin. Iya, rebahan, nonton HP, males gerak, ya toh. Tapi padahal tujuannya kan Mas Ishak selaku generasi penerus harus sadar pentingnya jiwa ya atau raga yang sehat. Jiwa raga yang sehat. Maka di situ guru harus jangan menyerah untuk terus memotivasi anak-anak sadar pentingnya pola hidup sehat, rajin olahraga, dari kebersihan tubuh. Nah, difasilitasi dengan kurikulum, maka nanti Mas Ishak akan memilih apa sekiranya olahraga yang Mas Ishak suka. Contoh, apa Mas? Kalau saya sih basket, Pak. Nah, dengan basket Mas Ishak akan bergerak tidak? Bergerak. Nah, disitulah saat anak didik itu berolahraga sesuai dengan hobinya, maka akan bergerak dan berolahraga menjadi tubuh sehat. Itu. Kalau untuk di rumah itu biasanya gimana Pak? Contohnya, maksudnya kayak biar gerak di rumah itu gimana? Nah, di sini olahraga juga akan menjadikan peran yang memberikan tugas. Berperan nanti ada tugas kelompok di rumah. Kalau dulu zaman pandemi ada video dikirim ke olahraga dan itu dilanjutkan sampai sekarang harusnya. Biar anak-anak memenuhi fasilitas olahraga yang sudah dibangun di masing-masing desa. Lapangan voli jangan sepi, Mas. Iya. Lapangan sepak bola harus diisi dengan kegiatan bermain yang membuat kalian itu terus bergerak biar tubuhnya bugar.
Itu. Lanjut aja ya, Pak. Menurut Bapak, nilai karakter apa yang paling kuat dibentuk lewat olahraga itu apa? Oh, ya untuk karakter tentu saja ada kedisiplinan. Mas Ishak kalau bermain olahraga harus disiplin, jam latihan, lalu apa itu menu latihan dalam olahraga itu kan juga membuat kita menjadi disiplin. Jam latihannya, jam membagi waktu, kerjasama, lalu fair play, setiap kesalahan dari teman saat kita bermain pertandingan olahraga jangan sampai membuat kita emosi, pengendalian diri. Ya, Emosi ya? ya, itu fair play namanya kalau di Oh. olahraga. Salah satu beberapa contoh ya itu Mas Ishak. Terus bagaimana olahraga mengajarkan sportivitas dan kerjasama pada siswa? Nah, di sini banyak sekali kegiatan olahraga yang dipertandingkan. Saat bertanding itulah sudah bergeser tidak hanya berbicara kebugaran, tapi juga berbicara tentang pertandingan yang di situ kalian harus sportif, harus ada rule of the game-nya, Oh iya. ada peraturan-peraturan yang harus kalian pegang, ada pengadilnya, wasitnya, ada penonton yang harus para atlet itu siap menerima apa itu semangat atau mungkin bahkan ada yang sudah melampaui batas sampai mengejek. Itu seorang olahragawan harus siap mental. Konsekuensi ya, Pak? Ya, sebuah konsekuensi. Terus pernah ada nggak, Pak, momen paling berkesan gitu saat mengajar PJOK? Dulu satu momen paling bahagia saat anak didik itu setelah lulus itu mempunyai karakter yang bagus. Hubungannya dengan olahraga mungkin dia jadi atlet. Oh. Jadi ada yang jadi angkatan bersenjata contohnya tentara, TNI atau Polri. Itu momen yang sangat membanggakan buat seorang guru. Atau menjadi juara di turnamen event pelajar. Itu juga membuat berkesan. Berarti memang alumni-alumni di sini yang diajar Pak Seno memang pernah ke sini menemui Pak Seno? Ada yang ke rumah silaturahmi di saat Hari Raya Idul Fitri. Oh iya. Itu kebanyakan kalau sama olahraga itu yang justru yang dulu banyak pelanggaran, Mas. Oh, kasus-kasus gitu ya? Iya, maksudnya membolos. Oh. Ada yang mungkin sering terlambat. Nah, mungkin pemirsa nanti ada yang menonton ini alumni-alumni SMP Telogo itu mungkin pernah Ya. dimarahi atau mendapatkan tindakan disiplin. Gitu. Nah, kalau bahas tentang itu tuh bagaimana Pak tanggapannya? Kalau untuk anak-anak yang males gerak, mager gitu. Nah, di sini peran aktif guru mempunyai komunitas atau grup WA di wali murid ya, orang tua itu harus memantau, Mas. Karena guru terbatas memantau hanya saat di sekolah. Maka saat di rumah, orang tua dan guru harus kompak. Anaknya, contoh, Mas Ishak setelah sholat Isya, sudah siap mau tidur, istirahat, malah asik main HP. Padahal besok seorang pelajar, siswa harus belajar di sekolah. Itu harus memantau, Mas. Karena guru terbatas memantau hanya saat di sekolah. Maka saat di rumah, orang tua dan guru harus kompak. Anaknya, contoh, Mas Ishak setelah sholat Isya, sudah siap mau tidur, istirahat, malah asik main HP. Padahal besok seorang pelajar, siswa harus belajar di sekolah, mendengarkan penjelasan guru. Kalau orang tua kok tidak ngecek putra-putrinya tidur jam berapa, sudah di kamar tapi ditutup pintunya, ternyata jam 1 baru tidur. Bangun-bangun jam 6:30. Sudah tidak sholat subuh, nanti datang terburu-buru ke sekolah, masih ngantuk di kelas, itu masih saat. Maka orang tua harus terus memantau anak di rumah.
Terus apa pesan Bapak untuk siswa yang merasa nggak jago olahraga? Kayak cupu gitu Pak. Rasanya. Cupu tentang olahraga. Iya. Nah, di depan tadi Pak Seno jelaskan, kita seorang guru harus menanamkan pentingnya kebugaran. Seorang yang malas gerak, tidak hobi olahraga, akan merasakan akibatnya. Mudah capek, temennya flu, langsung kebugarannya menurun, mudah terjangkit virus. Nah, pemulihannya akan lebih lama kalau dia sudah sadar dengan ilmu pengetahuan yang mungkin dibuka lewat handphone, dia tahu oh pentingnya bergerak, pentingnya olahraga. Akhirnya dia meskipun tidak hobi, tidak ahli di salah satu cabur, ada kepentingan lain di saat kita berolahraga. Begitu. Ini pertanyaannya udah selesai nih Pak. Ya. Mau langsung ditutup aja atau gimana Pak? Nah, mungkin Mas Ishak punya pengalaman sendiri di saat belajar di sini selama kelas berapa Mas Ishak? Saya kelas 8. Berarti sudah hampir 2 tahun. Ya. Mungkin pengalaman menarik apa di sekolah ini tentang khususnya olahraga? Mas Ishak sendiri. Wah, banyak sih Pak. Kayak apa ya? Di Pramuka mungkin ada olahraga juga kan di Pramuka? Di Pramuka ada sih Pak. Iya. Tapi kayaknya belum ada materinya, belum dikasih sama pembinaan. Oh gitu. Jadi tidak ada kesannya tentang PJOK. JOK paling ini Pak kayak Atau mungkin capek juga, atau masuk kategori males gerak juga Mas Ishak? Enggak toh? enggak sih Pak, enggak yang bener-bener malas gitu enggak. Ya, berusaha ya Mas Ishak, mungkin bisa menjadi contoh buat teman-temannya biar aktif berolahraga. Demikian podcast kali ini teman-teman tentang tantangan guru PEJOK di era digital. Wah, sangat bagus sekali ya. Sebelum saya tutup, ada nggak Pak pesan untuk murid-murid? Ya, untuk anak-anak Spensagu SMP 1 Trogomulyo, Pak Seno dan Pak Indra selaku guru olahraga di sekolah ini, tingkatkan belajarmu, terus sehatkan tubuhmu, jangan lupa rajin berolahraga. Nah, itu pesan dan kesannya dari Pak Seno ya teman-teman. Jangan lupa berolahraga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sigmaku Justice.